mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibkan. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang menurut mereka menyerupai Isa. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa. Selalu dalam keraguan terhadap mereka benar-benar tidak mengetahuinya. Siapa sebenarnya yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin membunuhnya. Oke, ya. Terus apa lagi, Bang? Pertanyaannya apa? Sekarang yang Itu apa? Itu apa? Pertanyaannya apa, oi? pertanyaan saya, siapa penipunya? Siapa penipunya? Hah? Gimana, Bang? Penipunya. Yang siapa penipunya di sini? Penipu apa, Bang? Yang mukanya Nabi Isa itu siapa yang menggantikan? Apa? Yang menggantikan wajah Nabi Isa itu siapa? Oh, yang menggantikan. Tidak dijelaskan di dalam Al-Quran, Bang. Nggak ada penjelasan di dalam Al-Quran. Udah, Bang, apa lagi? Udah ketiga itu ya? Enggak, ini gini. Orang Di dalam Al-Quran, Nur Karim, di dalam surah An-Nisa 156, 157, itu tidak ada penjelasan tentang siapa yang digantikan itu, Bang. Nggak ada penjelasan kalau di dalam Al-Quran. Oke? ini, Itu jawaban saya. Aku cari dulu ini. Hah? Silakan, saudara. Itu jawaban saya. Nggak dijelaskan, Bang, di dalam Al-Quran. Apa yang Anda mau tanyakan lagi? Ini baru kedua. Pertanyaan pertama diulang. Pertanyaan kedua sudah. Pertanyaan ketiga apa? Yang ini lagi. Udah 3 pertanyaan berarti ya. Giliran saya. Di ayat 157, itu Nabi Isa itu diserupakan kan? Betul? Iya. Siapa yang diserupakan? Siapa yang diserupakan di situ? Siapa yang memberikan kekuatan kepada Nabi Isa diserupakan? Siapa yang Allah lah, Tuhan lah. Allah. Allah mengangkat Nabi Isa. Allah mengangkat Iya. Nabi Isa terus diserupakan karena nggak mungkin Allah itu membiarkan utusannya, nabinya yang dia kasihi itu terbunuh sia-sia seperti itu, Bang. Makanya diangkatlah dia ke surga. Oke, sekarang kan karena diserupakan, kami orang Kristen. Kami orang Kristen ini jadi tertipu. Yang membohongi kami itu Allah sendiri. Iya, Bang, memang karena mereka mencoba menipu Allah. Mereka mencoba menipu Tuhan. Mereka siapa yang menipu Allah di sana? Orang-orang yang mengatakan Yesus itu tersalib pada zaman itu. Iya, orang Kristen kan. Orang-orang yang mau mengatakan, woi, Nabi Isa itu kan salibkan loh. Justru itu informasi sekarang itu dipertahankan sampai detik ini karena Allah sendiri yang menipu. Iya kan dia mau tipu Tuhan, dibalikin lah karena Allah itu sebaik-baik yang menipu daya. Sebenarnya Allahmu itu sampaikan Allahmu itu berbicara melalui nabinya bahwa Isa itu tidak disalibkan. Ya, sampaikan betul. pada waktu itu. Disalibkan, terus? Kenapa waktu disalibkan waktu itu tidak disampaikan? Ini pertanyaan ini diulang-ulang, ini 2 Tesalonika 2 nomor 11. Kenapa? Itulah sebabnya Abad Tuhan ke-7, mendatangkan abad kesesatan ke-7 baru atas mereka muncul. yang menyebabkan Informasi. mereka percaya akan dusta. Kau percaya akan dusta, kau disesatkan sama Tuhanmu. Tidak, Karena kau menganggap kau itu. Anda mempercayai nggak Nabi Isa itu dibunuh? Menurut Al-Quranmu itu kan ya Nabi Isa tidak Enggak. disalib. Abang percaya nggak Nabi Isa dibunuh? Informasi itu, menurut iman saya percaya saja Nabi Isa. Nah, Anda ditipu sama Tuhan Anda nih. Dan sebab Enggak, itu beda. Di mana aku baca itu? Di mana? Anda jangan tutup ayat. Di mana? yang menyebabkan mereka percaya akan Di dusta. mana? Kau Oke. percaya dusta? Di mana? Ayat apa itu? Tesalonika berapa itu? 2 Tesalonika 2 nomor 11. Tesalonika berapa? 2 Tesalonika 2 nomor 11. 2 Tesalonika. Ini kan mereka mencoba menipu Tuhan. Dia katakan, wah Nabi Isa itu Tuhan kami bunuh. Enak aja kau mau mengatakan Nabi Isa dibunuh. Akhirnya Tuhan membalas mereka. Itu dibalas tipuannya mereka itu. Kan manusia mau menipu Tuhan. Gak bisa dong. Aku ini Tuhan. Kamu dengar pertanyaan saya, Pak. Jadi Bang Reza, teman-teman Kenapa Kristen ini, informasi bahwa Nabi Bentar, Isa Bang. tidak disalib itu Bang Reza. datangnya di abad ke-7? Bang Reza, Kenapa datangnya di abad ke-7? tenang Bang, tenang. Roh Kudusnya ditahan.
Roh Kudusnya ditahan. Tidak. Jadi mereka ini menganggap Nabi Isa sabar itu, saudara, sabar. Gantian Nabi dong, Isa itu gantian. tidak disalib. Itu kenapa informasinya datang di Di dalam Al-Quran dijelaskan. Iya, sabar pelan-pelan Bang. Jangan Iya, bertanya aja kok kejang-kejang kenapa sendiri, tidak Bang. muncul di abad pertama? Akibatnya kan orang Ngapain, Bang? Ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, ada kitab Injil, ada Al-Quran. Itu beberapa kitab sudah diturunkan kepada para nabi, Nabi Musa, Nabi Iya, Daud. di mana? Sekarang tunjukkan saya Alaihissalam. tunjukkan tulisan saya, tulisan Ini abad pertanyaan pertama, kedua. abad kedua yang mengatakan Nabi Isa Pertanyaan tidak kelima disalib. ya? Ada tidak? Ya, pertanyaan kelima ini ya. Di mana di luar Al-Quran yang mengatakan Nabi Isa tidak disalib? Abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima sebelum Islam muncul. Ada tidak? Mana dikatakan sebelum Al-Quran. Ini pertanyaan kelima ya, saya jawab ya. Udah 5 kali, Bang. Kau pertanyaan kau jawab dari tadi. Maunya Anda kayak mana? Saya harus menjawab kayak mana? Pertanyaan saya, kenapa informasi bahwa Nabi Isa itu tidak disalib kok datangnya di abad ke-7? Kenapa tidak di abad pertama saja supaya jangan banyak orang yang tersesat, Pak? Biar Bang, memang kan mereka mau tipu Tuhan, makanya mereka disesatkan sama Tuhan. Iya. 2 Tesalonika 2 Memang Tuhan nomor bisa ditipu. 11. Memang Tuhan bisa ditipu. Nggak bisa, itu dia pintar kau. Artinya Al-Quran itu. Mereka mencoba menipu Tuhan dan mengatakan Nabi Isa itu kami sudah bunuh ya Tuhan. Kami bunuh Nabi Isa. Mana mungkin Sabar Tuhan dulu, bisa ditipu. saudara. Sabar. Nabi Isa kami bunuh Tuhan. Kami gantian ngomong boleh? Giliran saya. Oke? Anda Jangan bilang tadi bertanya Tuhan saja itu kejang-kejang ini apa ini? Bertanya aja kejang-kejang kalian. Belum menjawab pertanyaan yang kita tanyakan. Aku Anda akan sudah jawab 5 pertanyaan. tapi jawab di pertanyaan penting. Kenapa? Anda sudah 5 pertanyaan, saya jawab. Anda tidak Informasi kesempatan saya untuk menjawab. Informasi penting, Pak. Kenapa informasi penting bahwa Nabi Isa Ini sudah diulang-ulang terus pertanyaannya. Biar saya jawab, Bang. di abad ke-7 bukan di abad pertama. tenang, Supaya tenang. ini kan terlanjur orang percaya. Iya tenang, jangan nangis, bertanya aja nangis. Ya, santai aja. Jangan bertanya aja nangis. Buat Aku apa belum bertanya nangis? lo ya. Aku belum bertanya ya. Kita nangis. Ya, tenang saudara. Aku mau jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan, ya. Anda tenang, Roh Kudusnya dikurung dulu di dalam kandang. Ya, Kalau nggak Roh kurung siram air Kudusnya panas, di- Roh Kudus sabar dulu. Oke, semoga roh buahnya Ngomong dulu berkuasa. loh, aku ngomong dulu. Aku pengen kali ngomong loh, serius. Aku mau jawab. Jawab ya pertanyaan saya. Sabar, Kenapa tenang, tidak tenang, mungkin jangan diulang lagi. Nanti lupa lagi aku. Udah bisa tenang. Pertanyaan kelima Anda saya jawab. Sudah lebih 2 pertanyaan Anda. Saya jawab ya. Saya cuma 1 pertanyaan aja saya kasih. Tapi kalau tidak bisa jawab, mohon maaf Anda di tempat sampah tempatnya. Kontrolnya sama tahu tidak pakai otak. Jangan marah-marah. Kenapa kitab dongengmu baru muncul abad ke-7? Iya, kalau kita mau uji dongeng, Bang, lebih dongeng kitab Anda di Ya, dalam kitab bukan dongeng. kitab porno, Nabi- buktikan. Nabi Muhammad itu nggak tertulis di Saya dalam mau- sejarah manapun. Mana ada? Mulai. Saya belum bertanya, Anda sudah kejang-kejang, woi. Bertanya, saya akan jawab pertanyaan. Saya belum bertanya, loh. Pertanyaan aku kau belum jawab dari tadi. Ini mau dijawab, kau ribut terus, ngapain kau ribut? Oke, ya Kenapa? kenapa informasi diulang bahwa lagi. Nabi Isa itu tidak disalib? Kenapa tidak muncul di abad pertama untuk menghindari orang tersesat? Kenapa? Ya, karena Tuhan kan sudah mengutus para nabi tuh. Ada Nabi Musa, ada Nabi Isa alaihissalam, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu sebagai the last and final messenger. Bukan itu pertanyaannya. Sabar Di mana dulu, informasi gimana mau itu? dijawab? Iya, di mana kan? Anda kemana-mana. Kenapa Ya informasi yang penting itu? Yang Aku mau penting jawab. orang nanti. Kenapa tidak muncul di abad-abad awal? 700 tahun setelah peristiwa baru muncul. Itu bagaimana, Pak? Udah bisa tenang. Saya jawab ya. Oke. Di mute, Anda mute. Oke, terima kasih sudah mute. Teman-teman dikencangkan tap-tap layarnya biar komalnya kuat. Jadi Tuhan itu, Bang Reza, dia mengutus para nabi itu bertahap. Dari abad pertama, abad berikutnya itu para nabi itu diutus bertahap. Dan ketika para nabi itu diutus, Nabi Musa, sabar ya, saya balas chat dulu. Nah, ketika Nabi Musa diutus, itu untuk Bani Israel saja. Jangan dibuka mute-nya dulu. Aku belum selesai menjawab ini.
alasan kenapa Sabar, Anda sabar. bicara Nabi Musa. Sabar Nabi Musa dan Nabi Isa itu dulu. Mak, jauh. ini kan kenapa Kau pertanyaannya? Pertanyaan saya, kenapa di abad pertama muncul informasi itu, kenapa? Kasih tahu saya. Tenang, tenang saudara, tenang. Burung merpatinya ditahan, biar saya jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister, jangan lupa dikencangkan tap-tap layarnya biar Anda komalnya bisa kuat. menjawab. Sabar dulu, makanya. Kenapa kalau ngomong terus? Aku bantu jawab dengan akal manusia nih, bukan akal domba. Karena domba itu binatang, jadi nggak boleh kita pakai akal binatang. Kalau pakai apa? Coba Jawab, coba jawab. Sabar dulu, tenang dulu. Burung merpatinya ditahan dulu. Ini pertanyaan kelima saya jawab. Menkes Saya belum kau, nggak bisa bertanya. jawab kau. Sabar, sabar. Sabar saudara. Sabar. Tenang. Udah ya? Oke. Jadi para nabi itu diutus oleh Tuhan untuk kaumnya. Nabi Musa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Nabi Isa alaihissalam diutus untuk Bani Israel. Yesus pun diutus untuk Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Berikutnya diutus lagi the last and final messenger, nabi penutup para nabi. Nah, kenapa Tuhan tidak menurunkan Al-Quran itu pada abad pertama? Itu tanya Tuhan langsung. Kau berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, ayat itu tadi ayat yang mengatakan bahwa Nabi Isa tidak disalib. Kenapa informasi itu tidak muncul abad awal sebelum Al-Quran muncul? Bukan Al-Quran yang muncul di abad pertama. Pertanyaan saya bukan itu. Ayat yang mengatakan Nabi Isa itu tidak disalibkan, itu informasi penting. Kalau informasi itu sudah 700 tahun, itu berbahaya karena potensi menyesatkan banyak orang. Berbahayanya kenapa, Bang? Yang ciptakan kita Karena Tuhan. Iya, akibatnya karena ayat Jadi- itu Tuhan lambat kasih turun, akibatnya jadi orang Tuhan Kristen yang disalahkan tersesatkan. begitu. Ya, Jadi Tuhan yang tersesat disalahkan. menurut Al-Quran. Jadi Tuhan yang disalahkan. Begitu maksud Anda. Anda mau salahkan Tuhan gitu. Tersesat. Gila kalian memang. Tuhan pun kalian tidak salahkan. Atau pertanyaan gini aja lah. Ada tidak? Nah, ganti lagi. Ini yang keenam ya. Saya dua pertanyaan berarti ya. 3-3. Oke. Sebelum Islam muncul, ada tidak dokumen kuno abad pertama, abad kedua, abad ketiga sampai abad kelima sebelum Islam muncul bahwa memang Nabi Isa tidak disalib? Ada nggak? Selain Al-Quran? Nggak ada, Bang. Nggak ada, Bang. Tapi Nabi, kalau dalam konteks ini kalau Anda samakan Yesus dengan Nabi Isa, banyak dokumen kuno yang menyatakan Yesus disalib. Itu. Terus. Ya, banyak catatan para sejarawan yang tidak mengenal Yesus. Aku tunjukin satu ya, Bang. Banyak yang mencatat. Aku tunjukin satu bukti sejarah ya. Ada The Holy Blood. Pernah Bang baca The Holy Blood? Di mana Holy Code? Aku The Holy Blood itu orang Kristen yang buat. Itu The Holy apa membantah namanya? dengan sabar dulu saudara, gantian. iya, di mana aku cari di sini? Sabar The Holy dulu apa? saudaraku cantik. The Holy Code itu The Holy Code judulnya? The Holy Blood and the Holy Oh, The Grail. The Holy Blood. Holy Blood. Aku tunjukin anunya ya, Bang, bukunya ya. Nih. Ini di Oke, dalam buku ini saudara. Nih. Ya. The Holy Blood and the Holy Grail. Ini orang Kristen Oke. yang buat, ya. Oke, abad keberapa itu, Pak? Sabar dulu, Bang. Sarjana gereja. Abad keberapa itu? Sabar dulu, Bang. Tenang dulu, Bang. Oi. Tidak, aku tanya abad keberapa itu? Ya, dia melakukan penelitian. Tidak, abad Sabar keberapa? Aku dulu, tanya apa abad sih? pertama, abad kedua. Kenapa gelisah sekali? Bertanya aja gelisah. Abad keberapa ini? Aku tanya abad pertama loh. Kenapa ini abad yang enggak setelah Islam muncul? Coba. Yang aku tanya itu Ada, belum abad ada yang bikin pertama buku, Bang, sebelum sebelum Islam Islam. muncul. Ada tidak? Nggak ada yang bikin buku, Bang. Belum ada kertas ala ilah. Sekarang gini, Belum ada abad tidak? pertama, kedua, Lalu Anda ketiga itu tahu, belum ada. Lalu kalau tidak ada menulis buku, Belum lalu ada buku, ayat-ayat Bang. Al-Quran itu Kodeks ditulis di mana Sinaiticus zaman itu? saja. Woi. Ayat- Kodeks Sinaiticus saja abad keempat itu masih pakai papyrus. Al-Quran Woi. itu Alah, sebelum ilah. ditulis di dalam kertas. Jadi budak lagi dia ini di atas. Belum tertulis. Ngomonglah kau dulu sendirimu. Habis ngomong giliran saya bertanya ya. Sudah 5 pertanyaan, sudah 6 pertanyaan nih. Kita mau jawab, kau tidak mau dengar jawaban kita. Sekarang gantian. Boleh saya yang bertanya? Anda Teman-teman ngaku dulu. sambil tap-tap layar ya biar komalnya kuat ya.
Dikencangkan tap-tapnya. Boleh saya yang bertanya? Atau mau diam dulu saya menjawab? Gimana? Atau mau jadi budak? Jadi babu saya di sini? Gimana? Pilih, pilih. Pilih. Oke, berarti sudah tenang ya. Tenang. Baik. Pertama, ada bukti salah satu buku. Judulnya The Holy Blood and the Holy Grail. Tolol. Kok marah-marah? Ini abad ke berapa? Aku tanya kau itu abad sebelum abad ke-7. Ini gua Bang, bilang itu abad belum ada kertas, Bang. Nggak ada yang tulis buku pada abad Lalu kan tidak ada pertama kertas, itu. lalu Al-Quranmu dari mana, Kedua, Pak? abad ketiga belum Lalu ada yang ayat tulis Al-Quranmu dulu buku. ditulis di mana? Tolol, oon, goblok, nggak ada otak. Depuk kau. Bodoh kau. Memang nggak ada isi orang-orang Kristen ini ya. Memang kau yang gak ada isi. Aku tanya abad pertama, kau bilang Mana ada buku abad pertama? Iya, lalu Al-Quran, ayat Al-Quranmu di mana? Buku-buku abad Dikata- pertama kertas sudah ada nggak? Iya, di mana? Kertas ditemukan abad berapa, Bang? Tahu nggak? Lalu dokumen, lalu Al-Quran, lalu Kertas ditemukan abad keberapa? Jawab. Kau dengar dulu. Memang kertas belum ditemukan. Kertas ditemukan abad keberapa? Al-Quran ditulis di mana? Musab Al-Quran ditulis di mana? Kertas ditemukan abad keberapa? Musab Al-Quran ditulis di mana sebelum kertas ditemukan? Ya kau ngomonglah sendiri mau dulu. Asal jangan menghujat. Musab Al-Quran itu di mana ditulis? Jawab. Ini pertanyaan ketujuh saya belum bertanya, woi. Iya, kau bilang tadi kertas belum ada, alasannya itu. Iya, Tapi pertanyaan saya, kapan kertas itu Musab ada, Bang? Al-Quran sebelum kertas ditemukan itu ditulis Kapan di mana? kertas itu ada? Anda tanya literasi sejarah. Saya mau tunjukkan Iya. salah satu buku yang melakukan penelitian Ini pada abad keberapa? Aku tanya abad keberapa ini? Abad Sebelum keberapa? Al-Quran diturunkan, Anda tidak mau terima itu. Tidak. Ayat ini, buku ini yang Anda tunjukkan ini munculnya tahun berapa, Pak? Munculnya buku ini ntar aku tunjukin ya. Tuh, aliteng. The Holy Blood. Teman-teman di tap-tap ya. Mana ya, sabar saya bukakan dulu. Ini buku ini dipublik itu pada tahun 1982, diperbarui di tahun 1996, Yang aku diperbarui di minta itu 2005 dan abad diperbarui di pertama 2012. sampai abad ke-7, Pak. Ada tidak sebelum Islam muncul. Itu yang Ini aku dia minta. melakukan Setelah ini, penelitian. apa kau percaya itu? Dia melakukan penelitian pada abad pertama Iya, sampai aku abad lebih percaya. ke-6. Yang dekat Ini dengan dia buat peristiwa. Orang buku. ini kau baru hidup kok. Dia melakukan penelitian. Orang ini Iya, profesor, penelitian. dia sarjana Iya, gereja. Mana yang S3, kau percaya? Orang yang sarjana dekat- gereja. orang Dia yang dekat melakukan peristiwa atau orang yang jauh dari peristiwa. Kenapa Kau percaya ngomong dia terus? Semua kebenaran itu pahit, Bang Reza. Abad pertama untuk membuktikan bahwa Al-Quranmu benar. Abad pertama, oke. Ini saya tunjukkan dia lakukan penelitian dari abad pertama sampai abad ke-6 sebelum Al-Quran Hidupnya di tahun berapa dia? Hidup tahun berapa? Ya, dia lakukan penelitian, Bang. Dengarkan baik-baik ya, saya jawab baik-baik. Buku The Holy Blood and the Holy Grail ini, beliau ini adalah seorang sarjana Kristen. Dia melakukan penelitian Oh, dari abad pertama. Sabar dulu, woi. Memang kayak bani anjing kalian ini, woi. Jangan kau Jawab dulu. Dia melakukan penelitian dari abad pertama sampai abad ke-7, sampai abad ke-6 sebelum Al-Quran Nur Karim itu diturunkan. Dan Bang Reza, dia ini mengatakan di dalam bukunya bahwa Yesus Kristus itu nggak disalib. Oke, Nabi Isa alaihissalam itu nggak disalib. Benar apa yang dikatakan Di halaman Al-Quran? Sabar dulu, gantian dulu. Aku belum selesai. Di halaman berapa? Nggak buka, makanya buka gitu dong. Aku bukan. Halaman berapa? Ntar aku bukakan ya bukunya ya. Gitu dong. Kok susah kali dijelaskan ya sama orang-orang Kristen ini? Memang susah karena memang Al-Quranmu itu tidak logis Al-Quran. Dia lakukan penelitian, dia membenarkan Al-Quran malah. Al-Quran itu benar, yang salah itu Bible karena mengatakan bahwa Yesus itu disalib. Yang benar Al-Quran, beliau yang Di mana mengatakan. coba? Di mana di bukti? Mana bukti bahwa dia itu? Di mana? Coba. Sabar, saya cari halaman. Tunggu, tenang Bang, tenang. Burung merpatinya ditahan.
Saya belum mendapati ada hantu. Sabar, koin. Anda mana coba? Anda bisa open cam, tunjukin mana. Anda buka datanya mana bukunya coba. Anda tahu linknya? Aku ini sebentar buka bukunya ini halaman berapa? Wih, cuy. Mana bukunya coba tunjukin, Bang. Iya, aku ada buka ini buku di internet. Bukunya Menipu aja kalian kerja. Iya. Memang Kristen itu boleh menipu dari segala hal. Boleh. The Holy Blood and the Holy Spirit by Michael Bigen, Richard Leigh, Henry Lincoln. Nah, itu kan. Nah, terus mana ayat yang bilang Yesus tidak disalib? Ntar, aku tunjukin dulu Bang ya. Ada ringkasannya ini, saya bacakan dulu. Biar teman-teman Kristen. Buku The Holy Blood and the Holy Grail mengajukan hipotesis bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Baru awal-awal sudah menikah ya. Aku bacain, kita bacain pelan-pelan. Itu, aku tahu juga itu. Iya, sabar. Kau kira aku kaget dengar ini? Iya, Aku sabar udah ulang dulu dengar. saudara, sabar dulu, tenang dulu. Di mana Yesus tidak disalib? Sabar ya, sabar. Di mana Yesus tidak disalib? Tunggu, aku mau baca ini nih sampai ke bawah. Tenang. Mengajukan hipotesis bahwa Yesus To the menikah point, dengan... to the point. Di mana Yesus tidak Iya, disalib? sabar dulu Bang. Itu di mana? Kita harus baca dari atas. Di mana? Jangan comot-comot Bang. Ada. Jangan comot-comot. Ada. Jangan cemburu kalau Yesus kawin. Mengajukan hipotesis bahwa Yesus menikah dengan Maria Magdalena. Tepuk tangan. Memiliki anak dan keturunan juga, ternyata ada anaknya, ada istrinya, ada anaknya Yesus ini. Mereka berimigrasi ke Perancis Selatan. Hebat. Ini buku harus saya rekomendasikan kepada teman-teman Kristen nih, biar belajar, biar pintar. Hipotesis ini menyatakan bahwa cawan suci atau Holy Grail yang legendaris bukanlah sebuah cawan fisik. Woi, mati kita. Melainkan representasi Anda dari buang rahim. waktu mana dia Sabar mengatakan dulu, Yesus tidak saudara. disalib? Pertanyaan saya tadi. Ini Yesus belajar, tidak disalib, iya, Pak. sabar. Sabar saudaraku Gimana? sayang. Sabar. To the point, Jangan to the marah. point. Itu namanya Jangan kau butuh marah-marah. namanya. Tanyalah Iya. ini kopi, pergi tanyalah ini. Jangan marah-marah saudara. Sabar ya. Saya Sabar. tidak marah-marah. Artinya kalau itu, kalau orang itu ditanya lain jawab lain, itu namanya orang bodoh. Berarti, iya sabar ya saudara. Berarti bukan cawan fisik teman-teman. Ini ilmu pengetahuan ini. Melainkan representasi Di mana? dari... Iya, oke lah, itu aku bisa baca itu. Aku bisa baca itu. Di mana Yesus tidak disalib menurut buku itu? Di mana? Ya, kita ke bawah pasti dapat. Maria dan keturunan Di mana? kerajaan yang Di mana? suci. Di mana? To the point. Selain itu, buku ini juga Karena aku berteori malas bahwa diskusi, gereja kau. Di mana? berusaha untuk memusnahkan garis keturunan ini dan para pelindung mereka, yaitu kaum Cathar dan kaum Templar, agar Paus dapat memegang takhta episkopal. Keren buku ini. Buku ini menggabungkan konsep darah suci yang dalam teori ini adalah keturunan Yesus dan Maria Magdalena. Wih, memang nikah Yesus ini ya, dan cawan suci. Yang dalam teori ini adalah rahim Maria Magdalena dan garis keturunan suci. Untuk menciptakan narasi tentang misteri sejarah dan agama, teori ini juga menyatakan bahwa gereja Katolik berusaha untuk menyembunyikan kebenaran tentang garis keturunan ini. Puncaknya, The Holy Blood and the Holy Grail adalah buku fiksi yang mengajukan teori kontroversi tentang Yesus, Maria Magdalena dan Apa buku fiksi apa buku apa namanya? Buku fiksi apa namanya? Ya, buku fiksi, Kamu Bang, baca. buku fiksi. Ulang buku fiksi. buku fiksi, betul. The Holy Blood apa namanya? Iya, Buku fiksi adalah apa? Maria Magdalena. Buku fiksi Ini adalah apa? pandangan Itu buku pandangan fiksi, gereja kau ya. percaya? Itu Ini buku pandangan fiksi, fix. Itu Ini buku fiksi. pandangan Pak. Kristen. Iya, buku fiksi itu kau percaya. Sabar. Buku fiksi, kau jujur sendiri. Kenapa kau pakai buku fiksi? Itu buku fiksi tadi kan? Betul tidak? Baru ada Oten satu nih yang Kau kesurupan. pakai buku fiksi. Tidak, Anda pakai buku fiksi. Ya, saya jelaskan lagi ya, Anda saudara pakai ya. buku fiksi, percaya buku Ini fiksi. Oke, jangan terkejut, jangan terkejut. Akhirnya, Jangan terkejut. akhirnya yang Saudara, mendukung saudara. kitabmu, Ini pandangan AI. Nih AI, nih. yang mendukung kitabmu ada buku fiksi. Sabar saudara. Sabar saudara. Ini ringkasan AI yang saya baca. Jangan terkejut. Nanti kita buka bukunya. Ini belum masuk bukunya. Ini sabar. Sabar. Ini ringkasan AI ya. Sabar, tenang. Iya, tapi Tenangkan buku burung fiksi. merpatinya, sabar. Tidak, setuju tidak. Ini ya, sabar saudara. Ini AI yang Buku fiksi. bilang. Anda tahu AI ini siapa?
AI ini siapa? Iya, tapi Anda kan di sisi lain Anda percaya yang Betul, lain. Bang, ini Tapi di sisi dibilang lain sama ketika di situ AI. menunjukkan buku fiksi. Ya, ini Anda AI yang itu, bilang, Bang, Anda tidak bahwa percaya. ini- Itulah kalian. Itulah Tingkatnya kalian. The Holy Blood Nanti of kalau the tidak Gospel sesuai adalah dengan ayat buku. Al-Quran. Ini yang ngomong siapa, Bang? Itu Buku kitab fiksi. palsu. Kalau sesuai, itu kalau yang menyesuaikan, ini sesuai dengan Al-Quran. Itu Ini yang ngomong siapa, Bang? Buku fiksi nih. Siapa yang ngomong? iya, itu kan di sisi lain kau percaya. Di sisi lain kau tidak percaya. Itu artinya Anda Nih, tidak konsisten. saya tunjukin bukunya ya, sabar ya. Saya tunjukin asli bukunya nih. Oke. Fix ya, buku fiksi loh. Buku fiksi. Iya, itu menurut Al-Quran. AI. Sabar, saudara, sabar. Ini pandangan Kristen. jangan terkejut lah, jangan terkejut. Tenang. Buku fiksi kok, aduh. Sabar, saudara. Yesus enggak disalib ya. Nah, ini ada halaman. Tapi kan sudah Sabar, ketahuan seperti itu. saudara. AI ini baru AI loh. sabar. Ini ada pada halaman. Sabar, saudara. Tenang. Ini aku mau jawab ini pertanyaan kesekian kali. Jangan panik, jangan kejang-kejang. Aku mau tunjukin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Rosrom. Selamat malam. Ya, di-mute dulu deh Yogan, doubling itu. Sabar ya. Sabar saudara. Ini pada ada halaman berapa nih? Kok doubling? Bang Reza. Bang Reza. Masih sehat? Masih hidup? Iya, tapi itu buku fiksi. Sabar. Iya sabar Bang, itu AI yang bilang Bang. Gunakan buku fiksi. Bang Reza, saudara. Itu yang ngomong AI, Tidak, yang Tahu tadi, yang bilang tadi, AI itu yang buat Siti orang menikah Kristen. siapa yang bilang? Tadi yang Anda baca. Tidak, yang Itu The bilang Holy menikah tadi siapa? Blood. AI itu yang bilang. Itu pandangan Iya, AI Bang. Holy Blood, Anda tahu Holy AI nggak? Blood tadi. AI itu mesin. AI itu mesin Iya, buatan justru Kristen. Jangan panik lah alam aja. Justru itu. Sabar. Maksud saya. Kita bacain. Tadi, Kita bacain ketika isinya. ada ayat, ketika dia Kalau buku fiksi mengatakan kok bahwa beredar di mana-mana, saudara. Yesus itu Kenapa? menikah, Anda tepuk tangan. Tapi ketika Iya, menemukan betul. fiksi, Anda langsung menutup layar. Karena Anda Itu malu. AI yang bilang. Karena kitabmu itu Itu didukung Holy oleh Blood. kitab Bang Reza, fiksi. tenang dulu, burung merpatinya ditahan saudara. Itu AI yang bilang bahwa The Holy Grail itu buatan Kristen. Jelas Kristen menolak lah. Masa Kristen menolak? AI itu yang buat siapa? Netral bang. AI itu netral bang. Netral lah. Oke, kita membaca ya saudara ya. Jadi benarkah Yesus pernah disalib? Jika pertanyaan diajukan kepada umat Paulus, Bang Reza sendiri, seketika itu juga mereka akan menjawab ya, betul. Bang Reza akan menjawab ya, Yesus disalib. Tetapi cobalah tanyakan lebih lanjut. Misalnya begini, apakah yakin dengan jawaban Anda itu? Bang Reza yakin dengan Siapa jawabannya? menulis ini? Di mana ini? Sabar Ini dulu, referensi Bang. dari mana? Buku The Holy Blood. Ini referensi di mana ini? Di mana? Kita tunjukkan literasinya pelan-pelan. Di mana Nanti saya referensi? masuk Dari ke mana dalam Anda Bible dapat? Anda sendiri. Jangan Tidak, ngoceh di dulu. mana? Dulu kita jelaskan Aku dulu. ada buka laptop di sini. Ada buka laptop di sini. Jangan sembarangan, Bang. Jangan sembarangan. Tenang dulu. Nanti aku Di mana? tunjukin. Oke, kasih tahu. Mana aku, di bukunya? Anda kalau bisa open cam, coba tunjukin bukunya The Holy Blood and the Holy Grail. Iya, aku buka di halaman berapa itu? Halaman berapa? Mana Kau bukunya? jangan bohong. Tunjukin. Itu tadi sudah fiksi ini buku ya. Kau mentah. Iya, kata AI, Bang. Untuk mendukung klaim kitab suci. Itu berbahaya, Bang. Bang, AI itu yang pakai kita ngomong. fix? Makanya diam dulu. Nanti kita cari yang netral ya. Itu mana netral yang Oke, buat. coba cari di Google. Itu Diam kau dulu, jangan kau berisik kudusmu itu. Anda membohongi siapa? Ini AI saja itu dulu ya, kan? bukanlah manusia. AI itu bukanlah manusia. Iya bang, yang buat manusia, yang buat Kristen, kayak mana cerita? Yang kudus diam dulu ya. Ini lagi berbicara tunggu dulu. Di mana? Anda buka coba deh. Kau Ini dulu. buku apa? Ini referensi dari mana? Iya, orang ini. Tenang dulu, burung merpatinya ditahan Diam kau dulu. dulu. Ku kasih diam roh kudusmu itu.
Ini kalau kita cari di buku begini, Mana? mereka akan percaya. Aturannya abad Coba gini, ke-7. saudara. Gini, Diam kau dulu. kita tunjukin Ada buku nggak mau kesempatan ya. berbicara, diam kau dulu. Saya langsung aja. Saya ambil literasi dari Bible saudara sendiri. Biarkan, jangan anu dia, jangan mute dia. Sekarang saya ambil buku dari literasi kitab suci Anda sendiri di dalam Bible. Coba Anda buka Ibrani 5 nomor 7. Ini kalau kita bawa di tempat lain nggak mau dia percaya apapun yang kita tunjukkan. Coba buka di Bible Anda sendiri. Anda pakai buku fiksi masalahnya. Enggak, coba Anda percaya Bible kan? Coba Anda buka Bible Anda, saudara. Iya, Ibrani Silakan, berapa? pakai Bible Anda. Coba. Ibrani berapa? Ibrani 5 nomor 7. Kalau kita pakai Ibrani buku di 5. luar nggak mau percaya dia. Iya. Tapi aku sudah pastikan bahwa Anda gagal paham tentang Bibleku. Silakan Ibrani 5 nomor 7. Itu Yesus nggak disalib tuh karena dia berdoa kepada Tuhan. Coba Dalam baca. hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan dari maut, dan karena kesalahannya ia telah didengarkan. Pertanyaan Dan sekalipun saya, ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pohon keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya, dan dia dipanggil menjadi besar oleh Jangan Allah. diganggu deh, biarkan dulu dia. Biarkan dulu dia. Oke. Oke. Pertanyaan saya. Pertanyaan saya. Kok ada yang bertanya, woi? Tidak. Ini kan Anda salah paham. Salah Aku paham tunjukin tentang sebentar, saudara. Saya tunjukkan Ibrani 5 nomor 7 karena Anda Iya. percaya, Anda konteksnya apa di sini? gantian dulu, saudara, gantian dulu. Pertanyaan saya, apakah Ibrani 5 Ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya. Apakah Ibrani ini tidak berbicara tentang penyaliban? Itu kan Yesus sebelum Iya, penyaliban. pertanyaan aku, Yesus sebelum penyaliban berdoa kepada Tuhan. betul. Apakah Ibrani betul, kitab kan? Ibrani tidak berbicara tentang kebangkitan tentang penyaliban? Coba deh, Pertanyaan. coba deh. Sabar. Ini ada Pak Rostrum, Pak Pastor, selamat malam. Bisa nggak dibantu teman Kristennya ini? Selamat malam. Saya Ya. menyimaknya masih sepotong. Kau yang ajak temanmu. Tentang Ini apa Kawan itu? saya. penyaliban. Bang Rostrum berbicara penyaliban Pak Pastor. Pertanyaan saya, apakah Ibrani ini merujuk kepada Yesus, Pak Pastor? Pak Pastor, bantu menjawab. Tidak perlu dibantu. Sabar dulu. Kitab Ibrani. Pertanyaan saya. Kitab Ibrani yang Tidak ada kaitannya sih, seingat saya. Sebentar. tidak ada kaitan Sambil kitab buka. Ibrani dengan Yesus. Iya. Kok bisa, Pak Rostrum? Sebentar. Baca dong Ibrani 5 nomor 7. Kok Sabar dulu Bang Reza, sabar dulu, tenang dulu. pakai buku fiksi? Tenang saudara, tenang. Ini kan Saya sudah buka kata pengantar dulu. Silakan. Iya, karena di bukunya Pak Rostrum itu ada. Coba ditunjukin Pak Rostrum di bukunya Pak Rostrum itu. Iya. Ibrani 5 Lima, nomor 7. Ibrani 5 nomor 7. Bentar. Coba. Kalau ini bukan kepada Yesus berarti seluruh perjanjian lama tidak ada satupun nubuatan tentang Yesus. Iya, itu tentang Yesus. Pertanyaan saya. Kenapa ini? Pertanyaan saya. Ya tenang, ini konteksnya di ada sana Pak. apa dulu, Pak? Nomor Saudara 7 Reza. ya, nomor 7. Oh, diam dulu, Dalam Reza. hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan Betul. karena kesalehannya Ia ia telah didengarkan. Itu Bang Rostrum, Pak Pastor izin bertanya, itu berbicara tentang siapa? Oh, sebentar, di kopnya ini Yesus ini ya. Sebentar. Kalau dari kopnya sih, iya, dari Saya tidak kopnya itu membantah Yesus. itu. Saya tidak membantah itu. Saya, apakah dalam kitab Gimana Ibrani sih? tidak berbicara tentang penyaliban? Gimana sih dibantah? Ini kan sebelum Yesus Iya, bisa. Ini Anda kan menurut mengambil story. ayat itu. Sabar dulu Anda saudara. mengambil ayat itu untuk membantah penyaliban, sedangkan Iya, kitab betul. Ibrani sendiri berbicara Diam penyaliban. kau, mulutmu aja dari tadi ditumpuk. Mulut kau. Gantian dulu. Ini kan sebelum Yesus disalib. Nah, ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya, yaitu Bapa, ya Tuhan, dia memohon dengan doa, mempersembahkan doa, dia menangis Yesus di situ dan mengeluh, ya Tuhan, kata Yesus. Aku mengeluh, ratap tangis dan keluhan tuh. Jadi Yesus berdoa, mempersembahkan doa kepada Tuhannya dan permohonan dengan ratap tangis. Yesus menangis.
Yesus menangis dan mengeluh, "Ya Tuhan, bantu aku." Dia mengeluh, berdoa kepada Tuhannya yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Dan karena kesalehannya, Yesus anak saleh, doanya telah. Iya. Pertanyaan saya, Bang Reza, apakah doa Yesus dikabulkan sama Tuhan ketika Yesus berdoa? Maksudnya Dikabulkan. begini bang, Yesus itu di situ. Ulang, saya bertanya Kan kita sama Pak Reza. pribadi Ini kok Pak sendiri. Pastor yang jawab. Saya bertanya sama Pak Reza. Anda itu begini. Kalau kita berkelahi, Anda kan kita berkelahi misalnya, Anda itu yakin Anda memukul saya kena muka, ternyata Anda tidak memukul muka saya, Anda Roma, menjadi dia tangan mukul saya. Roma. Nah, ini begini juga. Ini konteksnya Pak, ayat itu. Yesus itu ketika dia melalui penderitaan penyaliban, dia mati di kayu salib, dia itu bangkit Pak. Kebangkitan Yesus itu kan pekerjaan Allah Tritunggal. Ini kan Bapa, Putra, dan gini. Roh Kudus. Iya. Bang Pandi. Kalau Anda paksakan itu bahwa Reza, Yesus tidak disalib, sedang ini ada pastor. Ya, silakan Pak Pastor. sendiri berbicara tentang penyaliban Yesus. Bang Reza, tunggu dulu, ini pastor mau ngomong. Silakan Pak Pastor. Nah, pastor dan Dari mana dia? full- Pastor apa dia? Wih, pastor dekat. Diam dulu kau. Wah. Silakan Pak Pastor. Pak Pastor, tunjukin dong data anunya, pastornya. Ini. Jadi ini kan Makanya dari kalian itu full tidak mampu hadapi saya, makanya kalian Diam bohong-bohong. dulu, ini mau dijelaskan sama Pak Kan Pastor. kita fiksi loh, kita fiksi dipakai untuk mendukung kitabmu, itu aneh. Apa sih? Nggak mau Anda literasi dari luar, saya ambilkan dari Bible, nggak mau Itu juga kan Anda. kitab fiksi. Kenapa Anda pakai kitab fiksi untuk Oh, mendukung Bible kitab kitabmu? fiksi. Apakah kitabmu fiksi? Apakah Oh, kitabmu Bible fiksi? kitab siapa? Tepuk tangan teman-teman. Itu pakai apa loh? Dia mengakui bahwa Bible itu Hanya itu dokumen abad pertama sampai abad ke-6 sebelum Islam muncul, ada tidak yang menuliskan bahwa Nabi Isa tidak disalib? itu Bang, Bible Anda sendiri aja menjawab. Bible saya Pak, Anda harus perhatikan konteksnya apa. Sedangkan kitab Ibrani berbicara tentang penyaliban. Itu bagaimana? Silakan Anda makan konteksnya. Yang kami tahu di situ Yesus Apa? Orang waras itu harus pakai konteks. Siapa yang buat konteks? Karena begini, kalau Anda memang Anda kalau Anda menafsir kitabmu tidak pakai konteks. Nggak ada konteks Bang dalam Al-Quran. Oke, saya boleh saya kasih tunjuk ayat Al-Quran boleh? Jangan lagi Bang, saya ini belum bertanya Bang. Anda itu Saya belum bertanya. Anda dari tadi kayak perempuan ngomong terus. Anda diam. Baru satu data saya tunjukkan sama Anda, Ibrani 5 nomor 7. Anda tidak bisa bantah lagi. Gimana caranya Anda bantah itu Ibrani 5 nomor 7? Pertanyaan Itu saya tadi Bang, saya kembali. Ketika Yesus berdoa kepada Tuhan, sabar saudara, gantian. Ini Di sini saya belum kitab bertanya Ibrani satu pun. berbicara tentang penyaliban. Sabar saudara. Ketika Yesus berdoa kepada Tuhannya dengan permohonan dan ratap tangis, Yesus menangis. Terus Yesus mengeluh, "Ya Tuhan." Menangis dia. Setelah menangis dia mengeluh dan dia mengatakan di dalam Ibrani 5:7 ini, yang sanggup menyelamatkannya dari maut, kata Yesus, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Pertanyaan saya, apakah doa Yesus di dalam Ibrani 5 nomor 7 ini itu dikabulkan oleh Tuhan ketika Yesus berdoa? Memang dikabulkan. Yesus Berarti dia bangkit. tidak disalib, selesai. Yesus bangkit. Yang dimaksud situ itu kebangkitan Kalau Yesus. dikabulkan doanya, Bukan Yesusnya berarti nggak Yesus disalib. tidak disalib. Yesus Itu itu kan bangkit. Yang dimaksud itu kebangkitan. Kan sudah baik, gimana caranya? Ya, itu Pak, doa Yesus itu terwujud melalui kebangkitannya. Kemenangan. Ya, keselamatan. Jadi gini, saya potong sedikit Reza. Tunggu. Ketika Yesus itu berdoa, dia berdoa kepada siapa? Kepada diri dia atau kepada Bapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Ya. Yesus Tuhan. Ya, nah, Bang Yogi gini Bang Yogi. Iya, tunggu dulu. Berarti Bapa Tuhan. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Wow. Bingung aku. Sabar dulu.
makna istilah Tuhan untuk Yesus, dan makna Tuhan untuk Bapa apa dulu Pak? Sabar dulu. Aku tunjuk satu kan? Tadi kita sudah setuju Yesus dikabulkan doanya sama Tuhan. Berarti dia tidak disalib ya. Selesai itu masalah satu. Bagaimana Anda membuktikan dia tidak disalib? Masalah kedua. Alkitab Ini aku buktikan lagi saudara. menyebut penyaliban itu berulang kali, itu bagaimana? Artinya Anda Bang Reza. hanya mengambil data yang mendukung Bang Reza, Al-Quran. Itu coba, tidak, saudara. itu sama sekali itu tidak ilmiah. Jangan marah-marah. Coba buka Lukas. Saudara. Bagaimana Saudara. kau ambil data yang hanya menguntungkan saja, sedangkan ayat lain banyak yang bilang Ini ayat lain. Oke. berbicara Ayat tentang kebangkitan dan Ayat lain ya. Saya buka. Coba Anda buka Lukas 6 nomor 12 saudara. tidak. Kau jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Ayat ini saja belum selesai, kau sudah lari. Ibrani 5:7 itu kan doa Yesus dikabulkan. Udah selesai, sudah selamat Yesus. Pertanyaan saya, kalau Anda ambil data itu untuk mendukung bahwa Yesus tidak disalib, sedangkan Ibrani berbicara juga tentang kebangkitan dan penyaliban Yesus, itu bagaimana? Enggak Atau ada kau bilang itu Bang. kontradiksi? Berarti bohong Bang, karangan itu Bang, berarti bohong. Tidak bisa. Boleh saja. Boleh Ini saja gini, Anda coba bilang Bang karangan, Reza sebentar karena Bang Reza. dalam rangka Anda tidak meyakini. Boleh Ketika saja. Yesus Boleh, berdoa boleh. itu ketika Yesus berdoa kepada Tuhan itu setelah penyaliban atau sebelum penyaliban? Sebelum penyaliban. Sebelum penyaliban. Oke. Sebelum penyaliban Yesus berdoa kepada Tuhan dan doa Yesus Dikabulkan. dikabulkan. Berarti selamat Yesus selesai, Bang. Bukan selamat dari penyaliban, bukan. Yesus tetap disalib. Yesus tetap mati, tetapi bukti bahwa doanya dikabulkan adalah kebangkitannya dari antara orang mati. Itu maknanya begitu, Pak. Kebangkitannya dari orang mati. Bagaimana, pertanyaan saya, Anda mengambil data ini untuk membantah tentang penyaliban Yesus, sedangkan Ibrani sendiri berbicara tentang kebangkitan dan penyaliban Yesus, itu bagaimana? Ya, aku nggak peduli. Itu karangan orang nggak peduli aku. Aku tanya ini Bang Reza. Ini yang kedua. Boleh saja bilang Anda karangan, sama dengan saya juga mengatakan bahwa Al-Quran itu karangan Muhammad. Ibrani berarti Ibrani itu karangan tadi. Yesus berdoa. Tetapi kita itu memakai akal. Bang Reza, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman. Walaupun Anda mengatakan di kitab karangan, tetapi ada Ini dalam Lukas 6 nomor 12. Yesus itu Lukas sabar berapa? dulu. Sabar dulu. Lukas 6 12. Yesus berdoa lagi kepada Tuhan nih. Lukas 6 ayat 12. Sini biar kubacakan ya. Nih. Biar kubacakan ya. Di Lukas 6:12 di sini dikatakan begini. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malamnya berdoa kepada Allah. Lukas 9:18-22. 9:18 Pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya, lalu ia bertanya kepada mereka. Ini perkataan Yesus ya, karena di sini ada ditintai merah. Kata orang banyak, siapa aku ini, kata Yesus. 9:19 Jawab mereka Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Ya. Ada yang mengatakan seorang nabi-nabi dari dahulu telah dibangkitkan. Yesus bangkit 19:20, Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. 9:21 Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat pengikut dia. 9:22 Dan Yesus berkata, Anak manusia, ini perkataan Yesus ya, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh orang tua-tua, imam-imam kepada dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itu perkataan Yesus. yang dibangkit disalibkan siapa di situ?
Coba di Ibrani bang, itu tadi Ibrani itu fokus poinnya. Itu di dalam Lukas 6 nomor berapa tadi yang saya bacakan itu? Itu Begini, Yesus kan berdoa di situ bang. Itu dia berdoa kepada Tuhan. Nah sama seperti Ibrani, untuk apa dia berdoa? Ya untuk selamat. Tapi Jadi Pak, ya betul yang Bisa. dikatakan Bang Pandi. Jadi gini. Jadi di konteksnya di sini Yesus itu berdoa kepada Tuhan gitu. Yesus berdoa kepada Tuhan dan dia minta pertolongan kepada Tuhan. Jadi Tuhan berdoa kepada Tuhan kau bikin Reza. Memang ku imak kau. beda, makanya saya bilang tadi, kalau Bapak mau tahu pengertian Tuhan untuk Yesus dengan Allah itu berbeda dalam Kristenan, itu dibedakan. Mau kau tahu ini ayatnya? Ini ayatnya. Oke, kita coba kita fokus ya. Kita fokus di berbicara penyaliban. Saya mau mulai 1 dalam Korintus 8 ayat 6. Silakan saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin begini teman-teman ya. Begini teman-teman ya. Sekalipun Alkitab itu menurut kalian tidak apa-apa, itu tidak jadi. Itu sama juga dengan saya mengatakan Al-Quran itu sama dengan Nanti tunjukkan saudara. Kalau misalkan Kita karangan di sana ada logika. ini kita Bisa fokus di diterangkan. penyaliban yuk. Kita bahas penyaliban dok. Ayo. Ya, satu Anda pernah baca Mazmur 1, Oke, Mazmur baik. 91 nomor Korintus 8 1? ayat 6. Ya sabar dulu bang. Jangan Aku lari. tadi kan jangan lari. aku mau kasih tunjuk data kan. Tadi Saya kan mau tentang tunjukin Tuhan. Yesus Ini, nggak 1 disalib. Korintus 8 ayat 6. Nih, Ya. Yesus nggak Namun disalib. bagi kita hanya ini dengar. Oke, silakan, Namun silakan. bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya Tidak segala ada Yesus sesuatu telah berkata dijadikan satu Tuhan dan saja yang maka karena Dia sembahlah kita aku. Tidak ada itu. Jangan asal congor mulutmu Reza. Tidak ada itu. Malah Yesus berkata, Sekarang pertanyaan aku saya, tidak berkuasa. apa gini, pertanyaan saya dengar. Jangan bertanya lagi bang Reza. Logiknya apa? Ya, Bang Reza. tidak. Anda bilang Anda Nggak boleh bertanya lagi. Ini kita langsung bahas saja. Saya tidak bertanya satu pun. perkataan langsung dari Yesus yang mengatakan aku sembah Diam aku. kau. Ya kan Lukas begitu kan? 23:34. Ya Bapa, ini perkataan Yesus ya. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu pasti Yesus dizolimi Itu dalam peristiwa apa, Bang? Itu ketika dikatakan itu dalam peristiwa apa, Bang? Nah, itu kan ketika Yesus dizolimi itu. Yang Yesus disalib kan itu. Makanya Ya Bapa, kalian ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu Iya, apa yang mereka itu ketika perbuat. dia mengucapkan kalimat Berarti itu, kan Yesus ketika berdoa apa? kepada Bapa. Berarti itu Iya, jadi ketika konteksnya Yesus kalau bagi mengucapkan saya, kata-kata ini itu di perkataan- mana Yesus? Sedang apa Yesus? Sedang apa Yesus? Ya, ketika disalibkan. Iya memang, berarti Yesus disalibkan. Makanya kalian kalau pakai Bible, kalian sendiri akan terjebak maksud saya. Kok terjebak pula? Kau yang terjebak di situ. Baik Karena gini. kalian berusaha mencari Bang Rizal, kita masuk ke untuk poin inti. mendukung Saudara. Al-Quranmu. Sedangkan gini Saudara. Pak, kalau kami menerangkan Alkitab kami Bang, tidak perlu Al-Quran Pak. Saudara, Kami iya, hanya iya, perlu iya, Alkitab. iya, 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 Itu Pak, saudara. itu Oke. kelebihannya Alkitab di situ. Saya bacakan An-Nisa Quran surat An-Nisa ayat 157 158 tadi yang Bang Reza bahas. Ini kita bahas di penyalibannya. Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati terbunuh, tidak mati tersalib. Sama halnya dengan Yesus anak Bunda Maria yang lahir dari perawan suci dari kandungan Bunda Maria. Pertama, di dalam Mazmur 91 itu banyak data ya, nomor 15, nomor 5. Satu berapa? Elohim Berapa? mendengar Mazmur sabar. berapa? Mazmur berapa? 91. Pelan-pelan Bang. Ya, Mazmur Mazmur. 91 nomor Mazmur. 15. Oke, saya harus pakai data ini. Baik. Elohim mendengar tangisan. Sabar, 90. Apa sih? Aku bacain nanti Anda buka. Mazmur Anda berapa? Mazmur berapa? Mazmur 91 nomor 15. Anda buka di situ, Anda cross check. Saya ngomong. Saya mulai narasi saya. Elohim mendengar tangisannya. Doanya menghilangkan rasa takutnya. Mazmur 9:15. Dan menyelamatkannya dari penangkapan. Itu di Mazmur 91 nomor 3. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Kata Elohim, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan melumpuhkannya dan memuliakannya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat, perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Si Saulus ya kan? Paulus kan penyakit sampar kata orang Yahudi. Lanjut.
Entar, pelan-pelan. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Itu kata Mazmur. Kedua, di dalam Mazmur 9 nomor 10, tak ada malapetaka yang akan menimpa Yesus. Apalagi kematian. Sabar dulu saudara, gantian nanti. Dari tadi Anda ini gini Pak, gini. Anda buka Dari tadi literatur di Anda situ, ini di Bibel berusaha. Sebenarnya begini, juga kami itu Anda Pak, kalau buka saudara di Mazmur. kalau Anda duduk dengar, kami bisa menerangkan kepada Anda, bahkan Anda bisa murtad kalau Anda. Karena apa? Jangan Kitab ini saya dulu, itu- nanti selesai. Kitab saya Nanti itu coba Pak gini, bisa saudara. dijawab, bisa diterangkan, bisa Bang Reza. dijawab dengan sejarah, bisa dijawab dengan apapun. Iya, Bang Reza jangan marah-marah. Anda dari tadi marah-marah Saya terus. tidak marah-marah, Anda buka, tapi persoalannya Anda mengambil data untuk mendukung Al-Quranmu. Artinya Al-Quranmu itu Enggak, tidak Bang, bisa enggak perlu. membela Bang, dirinya ini dari sendiri. Bible. Tidak bisa Anda tadi, membela dirinya sendiri. gantian ngomong gantian. Anda tadi percaya Bible. Anda tidak percaya literasi dari luar, dari abad pertama sampai ke abad ke-6 sebelum Iya, Al-Quran itu justru ada. itu. Sabar dulu. Anda nggak mau percaya. Ketika saya bawa Bible, Anda juga nggak mau percaya Bible Anda. Maksud saya gini Pak, Bible itu karangan, betul? Bible karangan menurut Anda. Kenapa Anda tidak percaya Bible? Kita mau Tidak, diskusi menurut seperti apa Anda coba? kan Bible tadi karangan, terus Ya, Anda ambil Anda Bible Anda dari sendiri nggak karangan percaya untuk gitu. mendukung Al-Quranmu. Itu bagaimana itu Pak? Di sisi lain kau bilang karangan, tapi di sisi lain kau ambil data untuk mendukung Al-Quranmu. Itu orang tidak konsisten namanya Pak. Coba Bang Reza, itu ada lagi data di dalam Yesaya 52 nomor 14. Yang menjadi korban adalah orang yang sangat buruk rupa. Saya tanya Anda, Yesus itu buruk rupa nggak? Nggak tahu Yesus buruk rupa atau tidak. Yesaya 52 nomor 14. Coba Anda buka. Aku tahu itu Yesaya 53 itu. Ada Yesaya 53 nomor 2 juga ada juga Bang. Coba fokus di Iya. Mazmur dulu dong. Jangan lari dari Mazmur. Iya. Mazmur Kan kita tidak melihat wajah Yesus. Siapa yang melihat wajah Yesus? Coba di Mazmur lagi itu Bang. Mazmur nomor 91, Mazmur 91 nomor. Anda masuk Sabar dulu, saudara. kemana-mana. Itu sama sekali. Kenapa sih? Elohim akan menurunkan para malaikat untuk melindungi dan mengangkat. Gini, Itu siapa Bang. tuh? Saya tanya dulu, apa Isa dengan Yesus sama? Ini lagi, diulang lagi. Ini pertanyaan ke-7. Aku Saya tanya belum bertanya satu pun loh. Anda dari tadi berusaha untuk membantah tentang penyaliban, sedangkan kitab saya Iya Bang, karena di dalam kitab Anda sendiri membantah itu penyaliban. intinya Yesus adalah tidak salib. penyaliban dan kebangkitan Yesus. Itu bagaimana itu Bang? Itu iman Anda. Coba gini deh. Coba. Tidak, ini bukan hanya iman saya, tetapi itu Sabar dulu Bang. Kalau pandangan teologis atau pandangan akademisi, Bang Rostrom, Pak Pastor, izin Pak Pastor. Makanya Kasih saya Anda- pandangan Pak Pastor. Menurut pandangan akademisi, apakah Yesus ini disalib Pak Pastor? Pandangan akademisi bukan dokter iman ya Pak Pastor Rostrom ya. Silakan Pak Pastor. Pak Pastor. Anda berbicara boleh, tapi berbicara sebagai sisi akademisi. Silakan. mana Pak? Silakan Pastor Rostrom. Pastor betulan atau tidak? Kabar dulu Bang Reza. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Orang ini kayak mana ngomong terus. Silakan Pak Pastor, kita kasih kesempatan Pak Pastor Rostrom. Dari tadi Pandangan kau tidak. Sabar dulu Bang Reza. Sabar dulu saudara, gantian. Pak Pastor Rostrom ini belum ngomong dari tadi, gantian. Kasih kesempatan beliau. Silakan, pandangan akademisi aja Bang Rostrom, jangan pandangan dogmatis. Pandangan Ya. iman, silakan Pak Pastor. Tentang kalau untuk peristiwa penyaliban, kalau kita lihat dari sejarah di sekian Masehi di zamannya Yesus memang ada, tetapi untuk oknum Yesusnya itulah yang masih menjadi pertanyaan dalam sejarah, karena kan itu bersamaan dengan 3 orang, kan begitu. Jadi kalau dari sisi sejarah ya, karena itu kejadiannya sama, makanya perdebatan sempat disalib atau tidak itu sampai sekarang juga belum selesai. Ini saya ngomong singkat dulu, ini saya sambil cari Selesai itu literasi ya. kalian, bukan Kristen. Kristen sudah selesai dengan dirinya sendiri. Sabar dulu Kalian saudara, aja. ini dari kalangan Kristen Kalian akademisi. belum selesai. Jangan marah-marah, kok marah-marah kau dari tadi ini. Apa? Saya tidak marah-marah karena kita kalian Inilah. sejarah, makanya kalian ini salahkan Bible kan begitu. Bang Nasa ini Kristen atau Muslim? Bang Nasa channel. Kalau- Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Izin standby dulu di bawah ya, biar ada teman-teman Kristen naik. Oke. Jangan terlalu banyak kawan-kawan Muslim. Silakan Bang Reza. Apa tadi yang mau disampaikan? Saya mau sampaikan begini. Kan
Kalau makanya tadi saya tanya, premis Apa kalau lagi ini? Sabar, Anda tidak tahu ini kan dalil-dalil. Saya bukan, bawa saya mau bicara. 57. Sabar dulu. Saya bawa Mazmur 90 nomor 1. Anda Sabar tidak dulu. ada yang tanggapi satu pun. maksud saya begini. Ya, maksud saya begini. Ini pandangan para Alkitab saya pastor itu, tadi. Pak. Anda tidak tanggapin juga. Itu masih perdebatan itu, Yesus disalib atau Iya, enggak. siapa yang perdebatan? Orang Kristen tidak Dalam perdebatkan. Yang kekristenan berdebat tidak. itu kalian itu yang sibuk, yang nyindir terhadap iman Kristen karena tidak sesuai Iya, dengan iya. harapanmu, kan gitu. Sabar, aku Karena tunjukin di dalam kalau kekristenan. sampai itu fakta sejarah dan memang itu fakta sejarah, Al-Quranmu salah kan gitu. Ya sabar, nanti kita buktikan lah. Konsekuensinya. Ini Paulus pertanyaan baru satu loh. Aku masih ada pertanyaan yang sangat sudah 7 pertanyaan. Dia bilang baru 1 memang monet. Udah 7 kali dia bertanya, bilang hanya 1. Sabar. Sabar, aku tunjukin. Aku belum bertanya, tapi nggak apa-apa. Buka Kisah Para Rasul 25:19. Silakan dibuka. Kisah berapa? Aku yang ketawa. Kisah berapa? 25:19. Kenapa kok Reza? Ini salah satu bukti, salah satu ketawa. data. Saya ingin tunjukkan ya Parostrom ya. Ini Parostrom tadi mengatakan bahwa di kalangan kekristenan itu perdebatan tentang penyaliban Yesus itu masih berjalan sampai sekarang. Ada bukti. Kata Paulus di dalam Kisah Para Rasul 15 nomor 19, tetapi mereka, betul tidak? KPR berapa ini? Aduh lupa aku dalilnya. KPR 25 nomor 19, sorry. Nih, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka. Oneness, agama Kristen Protestan, Katolik, Unitarian denomnya, dan sebagainya. Itu masih berselisih paham tentang agama mereka. Dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati katanya. Sedangkan Paulus katakan dengan pasti bahwa ia hidup nih. Coba. Jadi mereka ini hanya berselisih paham tentang soal-soal agama mereka. Paulus saja bilang Yesus nggak mati kok. Yang dikatakan Pastor Rostum tadi berarti benar. Di dalam kalangan kekristenan, internal Kristen itu masih memperdebatkan antara Yesus ini mati atau tidak mati. Begitu saudara. Silakan. Pak Rostrum ini saya kuatkan. Ini pandangan pastor loh. Saya cuma menguatkan pandangan pastor. Itu pastor dari Katolik. Beliau itu akademisi. Bukan. Jadi diskusi beliau ini nggak pakai dogma, nggak pakai iman di sini, tapi dia berdiri sebagai posisi akademisi. Membenarkan tuh bahwa Yeshua Hamasia atau Yesus Kristus itu masih dalam perdebatan di kalangan kekristenan bahwa dia itu disalib atau tidak disalib, mati atau tidak mati. Itu masih dalam perdebatan. Kalau itu diperdebatkan Bapak, berarti dia bukan Kristen lagi karena inti dari ajaran kekristenan itu adalah keselamatan melalui kematian Yesus di kayu salib, melalui kebangkitan Yesus manusia itu diselamatkan. Kalau masih diperdebatkan berarti iman Kristen itu goyah. Yang diperdebatkan bukan soal Yesus mati atau tidak. Imannya goyah. Yang diperdebatkan itu adalah tentang konsep ketuhanan Yesus. Apakah Yesus itu memiliki sifat kealahan atau dia itu lebih rendah Dia dari nggak Allah bisa Bapa? Itu berhenti dia. persoalannya. Tetapi soal Yesus disalib atau mati sudah pasti Yesus mati berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab suci, gitu Bang. Iya gantian Pak Pastor lagi yang mau ngomong gantian ya. Silakan Tidak. Pastor Rostro. Pak Pastor, aku tanya dulu, kalau betul Apa kamu ngomong terus? Gantian Pak Pastor lagi coba. Iya, Silakan, Pak. itu kalau kita membahasnya kan di lingkup sejarah ya, di sejarah akademisi itu kan semua kita telusuri lewat sejarah, kamu akademisi apa lewat kamu? penemukan. Kamu gelar apa kamu? Saya dokter loh, dokter saya. Kamu apa? Dokter, weh maaf dokter, saya orang awam. Ini buku saya iya, dokter. pantasan kamu bicara ngawur. Iya ngawur. Ini dokter, sebentar. Aduh bahaya ini.
Minta maaf ini Pak Pastor ya, ada jemaat-jemaat Dokter, kurang ajar. dokter pernah ini nggak? Pernah punya Bible ini nggak? Baca aja, aku baca aja. Pernah Pasti punya isinya ini nggak? sama. Pasti iya. isinya sama kalau itu kitab suci. Mana? Apa Loh, yang kamu lah ya tanya? ini punya nggak? Nggak punya aku. Apa kata di situ? Oh, Pak Dokter berarti kurang waktu kuliah, mungkin ada yang nggak masuk kali ya. Coba apa yang kamu mau tunjukkan di situ? Oke, sederhana aja. Matius ini yang sering dikutip ya, Matius 7:21, pasti sudah paham itu, Bang Pandi itu. Lanjut Bang Rostro. Ya, di sini kalau Bible saya itu beda dengan Bible LAI yang lain ya. Matius berapa bang? Matius 7:21. Coba tampilannya pasti beda dengan punya saya. Yo. Ini ada perikop sendiri. Di atasnya 21 ada perikop sendiri. Tapi kalau Bibelnya Bang Profesor Dr. Reza Gautama ini mungkin perikopnya nggak ada. Mari kita cocokkan. Apa bunyi? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ya, terus apa persoalannya? Nah, di Bible Anda tidak ada itu penjelasan ayat 21 itu bagaimana kan? Aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Iya, sama di sini. Sama kan? Ada perikopnya apa? Di atasnya 21 perikopnya apa? Di atas 21 perikopnya Nggak ada. ada. Apa? Perikopnya ini sabar. Hal pengajaran sesat. Kejauhan Bang. Ini di Itu saya apa? perikopnya udah banyak. Di atasnya 21 itu perikop sendiri. Ya nggak apa-apa, enggak, itu kan hanya perikop. Buat apa? Duh, buat apa gimana? Terus ya dari ayat yang sekecil ini penjelasan di Bible saya sekian panjang ini sampai ke bawah. Apa Separuh lebih. penjelasan? Apa Ya, penjelasannya? tentang kehendak, tentang melakukan kehendak Bapa, tentang 21 ayat 21. Makanya Bang, kalau Itu Bible-nya masih belum penjelasan, lengkap, itu ada itu ditambahkan penjelasan. Anda nggak ngerti. Kan sama dengan Al-Qur'anmu itu ada tafsir. Astagfirullahaladzim. Apa yang dipersoalkan? Lanjut, Kalian Bang Pandi. ini, Nyerah saya. rata-rata kalian dari yang berpolemikus, yang polemik ini tentang Itu agama. rostrum Kristen Kalian Pak Reza. Pak Reza, itu rostrum itu Kristen loh. Pak Rostrum Kristen. Yang penting buang waktu. Hah? Makanya Gimana? saya bilang kalian ini tidak cukup pendidikan. Maksudnya? Pak Pastor itu Katolik loh. Aku tanya, kalau dia betul aku tanya dia, boleh? Silakan, Aku silakan. tes nih. Coba doa Bapak kami. Coba doa Bapak kami. Bapak kami yang di surga, coba. Bisa tidak kau? Oh, nipu lagi kau. Tunggu dulu, biarin aja Pak Pastor. Silakan Pak Pastor. Jangan ini, biarkan. Coba. 1, 2, 3. Jangan buka Bible. 1, 2, 3. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Coba. Iya, jadi terusin toh, dailah kehendakmu di bumi seperti di surga, berilah pada diri kami rezeki kami yang secukupnya, dan melaksanakan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami, jangan bawa kepada pencobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat kan? Anda sudah nyontek itu. Nyontek apa? Aduh, Anda ini nggak persen. Open cam dong Pak Rostrum. Assalamualaikum Yoga sama Reno. Coba pengakuan iman Rasul, coba. Di mute dulu. Sama Yoga izin di mute dulu ya. Nah, gini aja. Coba Ini sudah. Tunjukkan bukti. Tunjukkan satu bukti dong Pak Rostrum biar selesai, biar cepat Biar beliau Enggak, percaya. kalau disuruh begitu saya yang nggak mau. Satu bukti aja. Ini Itu ya sudah, doa Bapak kami sudah. Kristen jadi-jadian kau. Siluman Ya kau. sudah, enggak apa-apa, enggak Siluman apa-apa. kau. Iya, enggak apa-apa. Saya siluman, jadi-jadian boleh. Mana ada pastor yang mengatakan ya orang Kristen masih memperdebatkan tentang penyaliban Yesus itu orang Kristen awam apa itu? Bapak-bapak Kau aja gereja, belum itu tentu sejarah kau bapak-bapak pernah gereja. diperdebatkan dalam- Coba dulu kau. Bang Reza, Tunggu, tanya kau dulu Reza, coba kau dulu. Bang Reza, Belum tentu kau tahu itu. Bang Reza mempelajari enggak sebelum proses prakanon? Mempelajari enggak sejarah sebelum proses prakanonisasi? Sebab Anda belajar enggak ada konsili 1, 2, 3, 4, 5? Kamu tahu tidak?
Kamu tahu tidak? Itu yang dibahas di bahwa- situ. Iya, memang Yesus disalib kok. Yang mencatat Apa Yesus sih? disalib, Bol, yang bercerita tentang Yesus disalib bukan hanya Bible, Pak. Buku-buku sejarah abad pertama, abad kedua itu menuliskan bahwa Yesus disalib. Mereka tidak mengenal kekristenan kok. Mereka orang sekuler mencatat bahwa Yesus itu mati disalib. Oh ya, orang sekuler ngapain itu membuat kitab suci kalau begitu? Salah Bukan dong. kitab suci, mereka menulis dalam buku mereka yang mereka tulis, mereka Kau berdosa menyinggung lo, tentang seharusnya kau apa itu pastor itu, kau hormati itu. Tunggu dulu, Boleh ini kayak gitu. komalnya error. pastor bodoh saya ikut, pastor pintar yang aku ikut. Justru pastor ini pintar. Iya, Nggak boleh nggak kayak apa-apa, gitu. nggak apa-apa. Aku ini Nggak apa-apa. dokter, aku ini Iya, dokter. iya dokter. Silakan Pak Dokter. Nanti ngaku dokter kok kayak siapa itu, rupanya nggak dokter dia. Aku dokter. Iya. Dokter Ini apa si Reza dokter? apa itu kan? Tunggu dulu, mana dia? Tunggu. Mana Masih kau? error, masih Bergumul. error. Masih error komalnya. Pak Dia kan Ros nggak pakai masker itu dia kan, yang di rumah sakit kan? Si Reza ini kan? buka. Anda tahu? Bukan. Tuh. Aku boleh nanya lagi, aku boleh nanya. Dia pakai masker kan? Ada di rumah sakit. Ini akun kedua bukan pembohong kau dokter, dari mana kau lapit? Pembohong kau. Gak ada kau dokter. Dokter apa? Kau dokter hewan kau? Dokter apa kau? Dokter, Bohong kali. dokter kandungan saya, Bang. Kandungan apa kau kandungan? Kandungan ibumu di rahim. Bohong kali kau. Gak ada kau dokter. Ada itu datanya kau bukan dokter. Ada sama aku itu. Memang pembohong kau. Gak ada kau dokter. Iya, dokter kandungan. Mana akunmu yang besar itu? Pakai akun yang besar itu. Yang akunmu yang pakai masker itu. Kau itu perawat rumah sakit, bukan dokter kau. Kau bilang pula Aku nanya lagi ya. ya kau bohong-bohong. Aku nanya lagi. Di mana perintah 2 kalimat syahadat di dalam Al-Quran? Takut kau kan? Di mana? Takut kau kan? Ya, giliran Takut kau kan? saya boleh. Maka jangan berbohong kau. Oke, giliran saya ya Bang Reza ya. Anda sudah 8 pertanyaan. Saya cuma satu aja pertanyaan. Saya ingin bertanya sama Anda. Gimana? Boleh nggak? Nggak boleh, kau belum jawab pertanyaan. Oke, teman-teman, komalnya sudah aman. Coba monitor teman-teman di bawah. Sudah aman kan? Komalnya sudah aman, sudah kelihatan semua. Saya sudah atur tadi. Coba ya typing dulu teman-teman. Aman, alhamdulillah. Sebelum bertanya, mohon maaf Pak Pastor ya, kalau ada jemaat-jemaat Kristen yang kayak gini, mohon maaf. Yang ini dari Protestan nih, bukan Katolik kalau kayak gini. Karena dia serang pastor atau boleh dikata ini petinggi gereja loh ini. Ngeri kali orang-orang kayak gini ya. Aku nggak ikut. Ya sabar dulu, sabar. Kenapa sih marah-marah terus? Kamu bertanya karena apa? nggak ada- Aku mau jawab ini. Bang Bertanya Reza. to the point. Kamu bertanya apa? Ya, sabar. Ini karena tidak ada Kristen lain, makanya Anda kita paksa untuk naik di sini. Ada Kristen lain. Anda itu di tempat sampah dari tadi, Bang. Tahu nggak? Tidak. Ada yang pantas tempat sampah. Kalau ada teman lain. Kristen yang lain, sabar dulu. Jawab lain. Kalau ada teman-teman Kristen yang lain, nggak Anda saya naikkan di komal saya ini. Rusak komal, tidak ada edukasi di dalam. Kau. Udah. Ini ya. Aku mau ajar Kamu Anda. bertanya apa? Aku mau ajar Anda diskusi. Sabar Diam dulu. kau dulu, dokter sakit jiwa, diam kau dulu. Dengar kapan itu ngomong. Sabar dulu saudara, sabar. Cuman satu dalil, tapi biasanya Kristen sering marah-marah karena dalil ini. Coba ya, ini berat ini pertanyaan saya. Aku buka kamera dulu. Aku langsung to the point aja. Ini berbicara pengusiran Kristen ya. Inilah kalau mengimani Yesus disalib ini kayak gini jadinya. Makanya Yesus mengusir orang-orang Kristen. Coba dibuka ya. Sebelum saya bertanya, Bang Reza, dibuka Matius 7:15 sampai 23. Itu pertanyaan saya itu sebentar ada di situ. Silakan Bang Reza. Aku baca kah? Ya, baca dari 15 sampai 23 boleh. Oke. Tidak apa-apa. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Atau buah ara dari duri?
Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Juga pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hendalah daripadaku kamu sekalian berbuat kejahatan. Apa? Pertanyaan saya, kita mulai di dalam Matius 7 nomor 23. Kata Yesus, "Hanyalah kau, aku tidak pernah mengenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan." Pertanyaannya, agama apa yang diusir oleh Yesus? A. Islam, B. Buddha, C. Konghucu, D. Ateis, E. Agnostik. Silakan dijawab. Agama apa tuh yang diusir sama Yesus? Di sini tidak berbicara agama, Bang. Yesus itu tidak pernah membawa agama. Ingat. Udah, Bang? Ntar saya atur Kalau komal. Yesus pernah membawa agama, Yesus membawa agama. Nggak pernah. Ya, sabar, saudara. Waduh, itu jawabannya dokter itu. Iya memang hanya kalian aja. Hanya kalian aja. Tuhan Kau cuma dokter apa kau? Kau dokter Arifin Dengdeng. sama itu. Dokter apa kau? Dokter DGJ kau? Nggak ada kau dokter. Ngaku kau dokter. Di mana? Arifin Dengdeng. Di mana? Diam kau, Arifin Tuhan Dengdeng. mau Yesus bawa agama? Nggak ada. Agama itu buatan manusia. Sabar. Itu Pak. Bang Istilah Reza. agama itu diciptakan oleh manusia. Bang Reza, ini yang dimaksud Yesus pada Matius 7:23 ini, mereka, "Enyalah kamu sekalian pembuat kejahatan." Kamu yang dimaksud oleh Yesus ini siapa, Bang? Bisa Anda menjawab? Kamu itu adalah nabi palsu atau orang yang mengaku-ngaku Kristen tetapi tindakannya tidak mencerminkan apa yang Yesus ajarkan. Itu maknanya. Jadi di dalam kekristenan itu kamu tidak cukup kamu mengaku rajin gereja, rajin beribadah, tetapi tindakan kamu tidak sesuai yang kamu yakini, kamu masuk neraka. Tetapi kalau kamu bilang kamu percaya Yesus, maka sejak itulah tindakan kamu itu sesuai yang Yesus ajarkan. Itu maknanya. Jadi jawaban Anda, saudara, itu orang-orang yang diusir oleh Yesus itu yang tidak apa tadi, Bang? Orang yang hanya ibadah. Bang, ini atau komalnya kurang bagus loh, Bang. Iya, aku Ini perbaiki nggak- dulu nih. Aku Oh. sambil perbaiki karena nampak jaringan entah apa ini, karena aplikasi yang kita pakai, kacau kali nih. Iya, error. Makanya pakai buatan orang Islam, Pak. Jangan ini buatan kafir, Pak. Makanya error. Sabar. Tengoklah, kan si Arifin Dengdeng kalau ngomong kayak gitu. Orang ngomong apa, dia ngomong apa. Kita atur dulu komandonya biar bagus supaya orang yang live juga Itu apa karena saya menunjukkan tadi buku, karena biasanya ada yang komplain kalau saya menunjukkan buku itu. Tapi tadi Ada yang lapor, tapi enggak kan ini kan? nggak ada, aman. Oh. Aman. Kalau di komal ini aman, Pak Rastum. Cuman kita atur dulu supaya enak komalnya kelihatan. Aku nggak akan rubah-rubah lagi karena kalau misalkan kita rubah-rubah itu berubah. Aku kembalikan dulu ya ke panel ini. Coba, Bismillah. Coba teman-teman dilihat sudah bagus komalnya. Oh masih Ya, Pak. error. Masih error ya, sabar. Sekali lagi coba. Tampilan 4 layar ini. Iya. Ini kan tampilan layar besar. Ini kan. Coba saya Aku mau makan ya, aku turun ya. Aku mau makan. Jangan dulu, saya belum selesai. Aku jadi tadi bertanya-tanya lagi. Ini komal ini error kali, woi. Makanya pakai buatan orang Islam, Bang. Buatan Arab ada nggak? Ini buatan sabar. kafir ini, Bang. Tenang, burung merpatinya ditahan. Kok kayak gini komalnya, woi? Tunggu Arifin Dengdeng, lagi perbaikin ini. Tunggu Arifin ya. Ini buatan kafir, makanya error, Bang. Iya, Sabar Dengdeng, diam dulu. dulu kau standby dulu. Kacau kali komal ini, woi. Jangkrik.
Lagi ini membahas Matius 7:15 sampai 23 ini, kadang teman Kristen ini menangis gara-gara ini. Tenang dulu teman-teman. Yang ada itu kalian yang salah. Dia nggak tahu konteks lah gitu. Konteks. Ah, itu sudah bagus. Coba lihat teman-teman, udah bagus kan? Coba Jelek diperhatikan. banget. Jelek. Pas, udah oke, kita lanjut. Jelek Kita banget. berbicara kembali, sabar saudara, sabar. Kita coba kaji dari awal. Ini kita akan tahu siapa yang diusir sama Yesus. Pelan-pelan kita diskusi ya. Pertama, perikopnya hal pengajaran sesat, betul? Iya betul. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ar dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pertanyaan saya saudara, pohon pohon dan buah itu berbicara apa? Pohon dan buah itu apa? Pohon, buahnya apa? Coba. Itu analogi. Iya, oke. Analogi. Perumpamaan apa tuh perumpamaan maksud? Perumpamaannya, kalau kamu orang baik itu terlihat dari perbuatanmu. Kalau kamu itu Islam yang baik, itu terlihat dari perbuatanmu. Bukan hanya kau itu mengaku aku pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah, jawabannya salah. Matius 7 nomor 15 sampai 23 itu berbicara pohon itu saudara yang mengajarkan buahnya itu adalah pengajaran. Paham? Iya, itu analogi itu bahwa ini saya akan menghasilkan pohon yang baik. Gitu menggunakan pandangan teologi, saya bantu Anda. Pak Rostur memang nggak ada, sudah turun teman-teman. Saya bantu Anda. Saya tidak butuh kau. Sabar dulu, aku jelasin. Kalau enggak kau dihantam Bang Blender kau ini, kalau enggak ini. Ya. Nang ding dang waalaikumsalam nak ding ding kau sama aku Oten, kau sama aku deng pret. Kau sama aku ding dang jangan menghujat, ku cekek kau, ku lemparkan piring ya, jangan menghujat kau kalau diskusi. Oten, paham kau? Hah? Paham? Jangan menghujat. Kalau sudah tidak sanggup, angkat kaki, angkat tangan, cabut. Jangan menghujat. Paham kau? Aku menghujat bang, aku nggak menghujat. Iya, jangan menghujat kau ya. Kalau kau mau diskusi baik-baik. Kalian bodoh semua. Ini kalian. Kau yang bodoh. Mau kutunjukkan kebodohanmu. Kapan dengan aku? Kau mau kutunjukkan. 1 Korintus 4:10 kami bodoh karena Kristus tolol kau. Itu makna. 2 Korintus 11:17 apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan,